الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين الكافرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واعلموا أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan yang amat baik ini khatib mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan menjauhi semua larangan-larangannya. Marilah bertakwa kepada Allah yang didasari oleh kesadaran dan iman yang sungguh-sungguh serta keyakinan yang mengikat hati agar tidak goyah dan tidak mentaati berbagai keinginan dan tipu daya hawa nafsu. Marilah bertakwa kepada Allah yang dimotivasi oleh iman yang istiqamah, yang teguh pendirian dalam kebenaran dan dalam menempuh jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Mari pula kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, takwa yang dilandasi iman yang tebal, mantap dan kokoh yang membentengi diri dari segala tipu muslihat dan bujukan agar membangkang Allah yang disampaikan setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia, minal jinnati wan nas, sekalipun memperoleh jabatan yang mentereng dan limpahan harta yang tidak habis untuk 7 turunannya. Marilah bertakwa kepada Allah yang berlandaskan akidah, pengikat hati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha meliput, mengintai dan mengawasi semua kelakuan dan perbuatan setiap manusia dalam semua keadaan. Allah adalah az-zahir wal batin. Allah Maha mengetahui dan Maha melihat setiap perbuatan yang tampak oleh mata dan perbuatan yang luput dari penglihatan mata, serta Allah itu Maha melihat dan mengetahui semua bersitan jiwa, niatan hati serta bisikan yang terlintas dalam benak setiap manusia. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzaru zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaftarun. Dan kalian tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan pada hari kiamat disebabkan apa saja yang telah mereka kerjakan itu. Demikian di dalam surat ke-6 ayat 120. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, sesungguhnya pengetahuan, keinginan dan watak atau karakter setiap orang itu berbeda-beda, meskipun berasal dari bapak dan ibu yang sama. Sekalipun kita berasal dari saudara kandung, pasti memiliki karakter yang berbeda-beda.
Perbedaan watak atau karakter setiap orang itu sebenarnya ketetapan, sudah menjadi ketetapan Allah, takdir Allah sebagai salah satu dari berbagai ujian pengakuan iman kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi cobaan, menjadi ujian atau fitnah bagi sebahagian yang lain. Sanggupkah kamu bersabar? Dan Tuhanmu padahal Tuhanmu maha melihat dan mengawasi. Dalam kenyataan kehidupan ini ditemukan sebagian orang ada yang berkepribadian, ada yang berakhlak, berkepribadian arif bijaksana, sabar dan memiliki toleransi yang baik, serta tidak mudah tersulut emosinya dalam menghadapi kezaliman dan mendengar caci makian. Namun sebahagian orang ada juga yang ceroboh, nekat, mudah tertipu, tidak sabar, mudah tersulut emosinya dan ringan mulut dan tangannya, mencaci maki dan menzalimi orang lain. Mereka mempunyai lisan dan tangan yang mudah mengucapkan perkataan serta melakukan perbuatan yang lepas dari kendali iman kepada Allah, serta kendali akal sehatnya sudah tertutup, tercover oleh emosi kemarahan atau hawa nafsunya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, setiap orang yang telah mengaku mukmin dan muslim itu hendaklah menyadari bahwa karakter dan kepribadian itu harus aman. Sesuai dengan kata mukmin dari kata aman. Dari kata aman, harus aman dari cacat, harus aman dari aib, dan selamat karena muslim itu dari kata salam, silmun, selamat dari akhlak yang buruk. Sebab seorang mukmin dan muslim itu terikat dengan sabda Rasulullah SAW. Antara lain Rasulullah mengingatkan kita, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun yang telah beriman, yang selalu beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia harus berkata yang baik. Falyakul khairan, dia harus berkata yang baik. Aw liyasmut, atau kalau tidak mampu bicara yang baik, maka dia harus diam. Demikian juga Rasulullah mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, definisi pengertian orang muslim itu siapa? Qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah siapa saja yang orang-orang muslim di sekitarnya selamat dari gangguan perkataan buruk dan perbuatan tangannya yang tidak baik. Demikian juga Rasulullah SAW menguatkan lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, salah seorang atau di antara kalian itu tidak beriman. Salah seorang atau seseorang di antara kalian itu tidak beriman. Tidak beriman mengartikan tidak sempurna imannya, kecuali dia itu mencintai apa yang dicintai untuk dirinya dimiliki atau diberikan kepada saudaranya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kecuali orang itu disebut beriman, dia menyukai apa yang disukai dirinya diberikan atau dimiliki oleh saudaranya. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang ketiga ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim.
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Kualitas kebaikan kita belum sempurna sebelum kamu menafkahkan, menginfakkan sebahagian harta yang masih kamu sukai, masih kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa orang lain itu mesti sama dengan kita. Kalau mereka sakit dibuli, maka kalau diri kita sakit dibuli, maka jangan sekali-kali kita mencaci, mencela dan membuli orang lain. Kalau kita sakit dizolimi oleh orang lain, maka hendaklah kita jangan sampai menzolimi orang lain. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menilai akar kata mukmin dan muslim, maka hakikat seorang mukmin dan muslim itu adalah penebar keselamatan, penebar kedamaian, bahkan menjadi juru damai. Setiap muslim harus mampu mendamaikan dan menyatukan sesama, bukan justru memecah belah dan menjadi provokator pertengkaran, permusuhan dan kebencian. Seorang muslim juga harus membangun dan memperbaiki keadaan, bukan malah merusak. Seorang muslim harus arif, bijaksana dan adil dalam menebarkan keselamatan dan perdamaian. Ada ungkapan, sekalipun perbuatan itu baik, tapi kalau caranya tidak baik, ya, maksudnya adalah mensyiarkan Islam, mengajak orang lain, itu baik, tapi kalau caranya tidak baik, maka perbuatan tersebut juga dinilai tidak akan menyelamatkan dirinya dan malah akan menebarkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kaitan ini di dalam surah yang ke-8 ayat 1, di ujungnya atau di tengahnya itu Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan atau tebarkanlah kedamaian di antara atau di tengah-tengah sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian itu mukmin, maka hendaknya menebarkan kedamaian dan mampu menjadi juru damai. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman di dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 114, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan, omongan-omongan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Demikian juga Allah memerintahkan kita di dalam surah Al-Hujurat surat 49 ayat 9, Allah berfirman yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, bertikai, maka damaikanlah di antara keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada realitas kehidupan saat ini terdapat sekelompok orang yang menjadi penebar teror, permusuhan, tawuran dan pertengkaran menurut penilaian agama. Sebab utamanya adalah mereka memiliki iman kepada Allah yang rapuh, bahkan mungkin hilang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mudah ditundukkan oleh nafsu kemarahan, nafsu ketamakan, kerakusan, kebakhilan, keangkuhan dan kebanggaan. Sungguh benar Rasulullah SAW ketika bersabda di dalam sebuah hadis mengingatkan, menjadi renungan kita bersama. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, sesungguhnya setan telah putus asa, tidak punya harapan setan itu agar dirinya dipatuhi oleh orang-orang yang menegakkan dan mendirikan salat. Akan tetapi setan
akan selalu mengadu domba di antara mereka. Di antara mereka orang-orang yang mukmin muslim itu setan selalu mengadu domba. Melalui apa? Melalui godaan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh tidak ada di dunia ini seorang penebar keselamatan dan perdamaian yang setara kualitasnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendamaikan suku-suku, antar individu-individu dan kelompok masyarakat. Beliau juga mendamaikan perselisihan antara pasangan suami istri, antara dua orang yang bertikai mengenai hutang piutang, dan juga juru damai yang adil dalam menghakimi hak harta benda, nyawa dan kehormatan. Bagaimana tidak, padahal karena beliau itu sendiri telah mengingatkan kita semua di dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati was sadaqah, qalu bala, qala salaha dzatal bain fa inna fasada dzatal baini hiyal khaliqah. Yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian semua persoalan yang lebih utama dari puasa, salat dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu mau wahai Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, ialah perkara yang lebih utama dari salat dan sedekah itu adalah mendamaikan perselisihan di antara kamu. Bahkan kalau bisa kita selalu terus-menerus menebarkan keselamatan dan perdamaian itu. Karena rusaknya perdamaian di antara kalian semua adalah ibarat pisau pencukur. Dia akan merusak seluruh agama. Demikian hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud. Disebutkan pula di dalam sebuah hadis yang artinya bahwa penduduk Kuba telah bertikai hingga saling tawuran batu antara penduduk Kuba itu. Lalu Rasulullah SAW dikabari atau diberitahukan tentang peristiwa itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan isi khutbah yang saya sampaikan ini, khatib sampaikan ini dapat dipahami, diamalkan dan bermanfaat untuk mendamaikan, untuk mewujudkan dan menebarkan keselamatan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.